Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian ilmu fikih, khususnya fikih ibadah, tidak lain dalam rangka untuk terus memperbaiki dan meningkatkan ibadah kita ya, dengan terus mengetahui ilmunya di setiap pelaksanaan ibadah ya. Kita masih di pembahasan toharo, yaitu wudu. Sebelumnya sampai di pembahasan tentang mengusap kepala ya, halaman 6. Berikutnya, nah ini termasuk menyela-nyela jari di sini umum, bisa jari tangan, bisa jari kaki. Karena jari al-asabi itu kan jari-jari ya, dia mencakup jari tangan dan juga kaki, karena di kaki juga ada jari. Jadi sunnah ya di sela-sela. Tentu maksudnya berbarengan ketika sedang mencuci tangan. Jadi mencuci tangan sampai siku itu kan ya, sambil di sela-sela jarinya. Maksudnya digosok ya ke sela-selanya. Ya, ini sunnah. Kalau si airnya sudah dipastikan terkena ya, udah terkena ke sela-sela jari itu ya, dipastikan, lalu kemudian digosok lagi atau diusap lagi sela-selanya, nah itu berarti sunnah ya. Nah, kecuali kalau misalnya airnya belum masuk ke dalam sela-selanya, harus dibantu dengan jari, dengan di sela-sela, maka membantu untuk meratakan itu jadi wajib hukumnya. Jadi sunnah itu kalau memang sudah airnya sudah dipastikan sudah mencakup ya, merata ke semuanya, lalu dikuatkan lagi gitu ya, dikuatkan dengan di sela-sela, maka di sela-sela itu hukumnya jadi sunnah ya. Tapi kalau air itu tidak bisa nyampe ke sela-sela itu, melainkan harus dibantu dengan digosok, maka menjadi wajib hukumnya, karena tadi wajib merata seluruh air itu ke seluruh anggota tubuh, anggota wudu. Nah, termasuk juga kaki. Ketika kita membasuh kaki ya, dipastikan kan sudah masuk ke dalam sela-sela jari kaki kita si air itu. Nah, itu sudah cukup, sudah merata. Tetapi ya, kita ingin menguatkan lagi dengan di sela-sela jari kaki ini ya, maka itu menjadi sunnah hukumnya ya, hukumnya menjadi sunnah. Jadi yang dimaksud sunnah itu seperti itu ya. Nah, jadi menyela-nyela jari itu tentu berbarengan ya ketika mencuci kaki. Ketika mencuci kaki sambil di sela-sela jari kakinya ya. Nah, di sini ada perintah lain, wabalik fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke hidung. Nah, ini sudah lewat ya, yaitu pada saat memasukkan air ke hidung ya, yaitu bersamaan dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ya dengan tangan kanan, sebagaimana yang sudah kita bahas ya. Nah, di sini dikuatkan agar ketika memasukkan air ke hidung itu secara sungguh-sungguh, bukan cuma nempel gitu, tapi benar-benar masuk si airnya. Jadi si airnya benar-benar masuk ya, kecuali kata Rasulullah kalau dalam keadaan saum, illa an takuna shaiman, karena khawatir dia masuk airnya jadi masuk ke mulut ya, ke rongga mulut, jadinya jadi diminum gitu aja. Ya, jadi jangan terlalu
keras ya kalau ketika saum. Ya, kalau tidak saum, kata beliau, lebih bersungguh-sungguh agar dia benar-benar masuk airnya itu ya. Karena memang dalam hadis lain kan rongga hidung ini di sini tempat diamnya setan gitu ya. Tempat diamnya setan, makanya ketika bangun tidur ya itu kan disunahkan untuk memasukkan ya air ke hidung itu mengeluarkan dan mengeluarkan ya dari hidung itu ya. Nah kemudian berikutnya disunahkan menyela-nyela jenggot yang lebat. Ini sebagaimana hadis ya dari Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW, Nabi SAW kana yuhalilu lihiyatahu. Beliau menyela-nyela jenggotnya. Ya maksudnya jenggot yang lebat. Ya. Karena kalau ada yang jenggot yang tipis ya pasti nyerap ke dagu ketika mencuci wajah ya. Jadi ini berbarengan dengan mencuci wajah. Karena dagu ini bagian dari wajah. Kalau jenggotnya pendek, ya, apalagi nggak ada jenggot, nah itu kan udah menyerap airnya ke sini. Nah, bagaimana kalau jenggotnya lebat? Nah, kalau jenggot lebat tidak wajib si air itu masuk ke pangkal dari jenggot ini. Tapi cukup mengenai bagian luar dari jenggot itu saja. Nah, tapi kalau mau di sela-sela sampai ke pangkal, nah itu disunahkan buat jenggot yang lebat. Kalau jenggot yang tipis ya dia harus meresap ke bawah mengenai dagu ya. Nah, jadi itu termasuk bagian dari sunnah. Nah, kemudian mendahulukan yang kanan. Ya, disunahkan mendahulukan anggota wudhu yang kanan ya, yang bisa dipisah antara kiri dan kanan. Ya, jadi yang bisa dipisah apa saja? Tangan ya, ketika mencuci tangan dari jari sampai sikut. Nah, itu bisa dipisah, kanan dulu ya, bahkan kanan dulu 3 kali kan, baru kiri 3 kali. Ya, begitu juga kaki. Kalau mencuci tangan sampai pergelangan di awal itu tidak usah satu-satu. Itu kan langsung bareng, kanan kiri langsung. Waktu mencuci telapak tangan sampai pergelangan ya, dalam dan luar. Itu kan langsung, tidak usah dipisah kanan kiri. Ya. Lalu berkumur-kumur masukkan air ke hidung kan itu mah langsung, nggak ada kanan kirinya ya. Wajah langsung tidak dipisah kanan kiri. Kanan dulu kiri enggak, langsung kalau wajah. Nah yang dipisah itu ya tangan sampai sikut. Mengusap kepala juga langsung, tidak dipisah kanan kiri. Ya, telinga juga langsung. Ini kan telinga kanan, telinga kiri, tidak usah satu-satu. Kan jarinya ada tangannya ada 2. Jadi bisa sekaligus setelah mengusap kepala langsung. Jadi tidak dipisah kanan kirinya. Nah, kaki baru satu-satu, karena nggak bisa langsung 2. Gimana caranya? Nah, itu berarti kanan dulu baru kiri. Tapi ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Andaikan orang misalnya mencuci yang kiri dulu baru kanan, ya masih tetap sah wudunya. Ya, cuman dia tidak melaksanakan yang sunnah. Ya kan, tidak afdol gitu. Nah, ini sebagaimana dalam hadis dari Aisyah. Qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, menyukai tayamun. Tayamun itu memulai dengan yang kanan. Dari kata yamin ya, yamin itu artinya kanan. Ya, memulai dari yang kanan dalam hal apa? Fitana ulihi, dalam memakai sendal. Wa tarajulihi, dalam menyisir.
Nah, dalam menyisir dipisah tuh kanan kiri, kanan dulu baru kiri. Ya, wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Ya, dan bersucinya dalam setiap urusannya. Jadi banyak hal itu dianjurkan dimulai dari yang kanan. Tentu hal-hal yang sifatnya mulia ya. Seperti berwudu ya, bersuci itu berwudu, kemudian mandi juga itu bisa dipisah, anggota badan kanan dulu baru yang kiri. Dalam hal mandi ya, ketika memakai sendal kanan dulu baru kiri. Tapi ketika melepas kiri dulu baru kanan. Ketika melepasnya. Ya, nah kalau dalam hal-hal yang kotor ya, itu kiri dulu ya, seperti misalnya masuk ke WC kan kaki kiri dulu, keluar masjid kayak kiri dulu. Ya, misalnya apa lagi? Memotong kuku misalnya kiri dulu, baru kanan ya. Jadi memulai yang kanan ini pada hal-hal yang mulia gitu ya, hal-hal yang mulia. Karena memang yang kanan ini kan hal yang memang lebih istimewakan ya, lebih dilebihkan daripada yang kiri. Ya, makanya tangan kanan buat makan, tangan kiri buat cebok misalnya. Jangan dibalik. Ya, dan memberi ya kepada orang lain, menerima kan dengan tangan kanan. Karena memang nanti pada saat di padang mahsyar itu akan dikelompokkan manusia itu, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Golongan kanan inilah yang akan masuk ke dalam surga, ya, golongan kiri yang akan masuk ke neraka. Ya, jadi itu diantara hikmahnya kenapa kita mendahulukan yang kanan. Ya, karena ada ashabul yamin dan ashabus shimal. Gitu ya. Dan dalam hadis lain dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Apabila kalian berwudu maka mulailah dengan yang kanan kalian. Nah, ini jelas ada perintahnya. Tapi tentu perintah di sini menunjukkan sunnah, ya, tidak menunjukkan wajib. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dan Imam Ahmad. Ya, kemudian ya disunahkan mencuci anggota wudu 2-3 kali. Nah, kalau yang wajib kan 1 kali ya. Jadi minimal yang wajib 1 kali. Kalau sampai 2 atau 3 itu sunnah hukumnya. Ya, misalnya Rasulullah itu pernah ya mencuci sekali-sekali pernah. Dari hadis Ibnu Abbas. Ya, lalu dari Abdullah bin Zaid, Nabi pernah berwudu 2 kali. Nah, adapun 3 kali telah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Dalam hadis sebelumnya kan memang sunnah yang paling baiknya sampai 3 kali, yang paling afdol. Ya, nah kalau tidak bisa 3 kali, 2 kali dan minimal sekali. Ya, minimal sekali. Nah, tapi tidak boleh lebih dari 3. 3 itu udah maksimal. Ya, nah makanya agama itu bukan dengan akal ya, tapi dengan dalil. Secara akal kan justru lebih bagus gitu, 4, 5 gitu. Ya, tapi dalam hadis disebut 3 kali sampai 3 kali. Bahkan ada yang melarang jangan sampai lebih. Gitu ya. Nah, jadi sesuai ya dengan aturan yang disampaikan ya di dalam dalil. Ya, tidak usah menggunakan pikiran kita. Karena sebetulnya hikmahnya ada gitu ya. Ya, itu lebih maslahat, lebih
manfaat bagi manusia ya, karena kalau terlalu banyak ya airnya kan bisa boros air ya kan, itu jadi tidak baik. Jadi 3 kali ini sudah maksimal ya, tidak boleh lebih ya. Kalau misalnya lupa ya nggak apa-apa ya, misalnya lupa udah nggak ingat udah berapa kali gitu ya, nah itu beda lagi. Kemudian juga pertemuan sebelumnya kan ada yang bertanya gimana kalau sebagiannya ya sekali, 2 kali gitu, 3 kali, ya itu nggak apa-apa, tidak masalah ya. Dan itu juga bisa disesuaikan dengan ketersediaan air ya. Kalau airnya memadai ya 3 kali. Kalau misalnya airnya sedang sangat terbatas sedikit ya cukuplah sekali. Tapi memang sekali itu harus betul-betul merata. Ya, harus betul-betul merata. Kalau orang misalnya belum bisa merata ya jangan. Ya dia 2-3 kali, karena dengan yang kedua dan yang ketiga itu bisa menutupi yang sebelumnya belum merata. Makanya sekali itu bukan berarti hanya selewat begitu aja, tidak ya. Sekali itu bisa si tangannya itu menggosok ke berbagai tempat dari anggota wudu itu. Jadi bukan cuma sekali itu sekali lewat begitu aja, tidak ya, tapi bisa dengan misalnya mutar gitu, itu dianggap sekali, lalu ambil lagi besok gitu. Jadi bisa ke seluruh anggota, bukan hanya sebatas selewat sekali gini, bukan yang dimaksud dengan sekali itu ya. Jadi tetap si tangan ini bisa mencakup ya seluruh anggota wudu. Jadi bukan hanya selewat begitu aja, seluruhnya harus kena. Lalu mulai lagi yang kedua dan sampai ketiga. Jadi jangan dipahami sekali itu hanya sekali lewat gitu, enggak ya, tapi harus mengenai seluruh anggota wudu ya. Nah, yang terakhir ya berdoa setelah wudu, sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab ya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda ya, ma minkum min ahadin yatawadau, tidaklah ya dari kalian salah seorang dari kalian berwudu, fayubligu au fayusbigu, lalu ia bersungguh-sungguh. Nah, yubligu itu bersungguh-sungguh atau menyempurnakan wudunya. Nah itu ya. Jadi di sini wudunya harus betul-betul sempurna, tadi tidak ada yang terlewat. Ya, summa yaqulu, kemudian dia berdoa. Nah ini doa ya, berkata atau berdoa. Nah doanya itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh ya, illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah ya, yadkhulu min ayyasha. Jadi doa yang dibaca ini ya hanya syahadat saja ya. Doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya dalam redaksi lain, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini redaksinya baik asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh boleh ya, atau yang biasa kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu juga boleh sama. Jadi dia syahadatain ya. Nah itu sampai di situ aja ya doanya. Nah adapun tambahan lanjutan itu biasa ada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni mutatahhirin. Ya itu tambahan itu kan yang meriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunahnya. Tapi Imam Tirmidzi sendiri mengatakan tambahan ini lemah, dhaif. Ya, tambahan ini lemah, dhaif, sehingga tidak perlu digunakan.
Ya, jadi kalau hadis itu lemah, dhaif, itu kan tidak bisa dijadikan hujah, apalagi dalam masalah hukum. Yang lebih baik ya kita tidak menggunakan. Ya, jadi cukup syahadat saja, ini sudah cukup. Jadi doa itu kan sifatnya ta'abudi, ibadah mahdo. Ya, apalagi ini doa-doa yang dibaca dalam rangkaian ibadah, dalam ritual ibadah tertentu. Kalau doa di luar rangkaian ibadah, itu kan bebas ya, orang mau berdoa dengan apa saja silakan. Tapi kalau doa dalam rangkaian ibadah, ya itu sifatnya ta'abudi, tauqifi, apa yang diajarkan Nabi ya sudah itu lakukan, tidak perlu ditambah dan dikurangi. Dalam doa-doa sholat, dalam sholat, doa-doa ya ketika wudhu misalnya, dan dalam ibadah-ibadah lain. Tidak perlu kita merasa sok pinter gitu. Ya menurut kita ini bagus nih gitu, lebih banyak lebih bagus. Ya nggak pakai akal agama ini. Tapi apa yang Rasul ajarkan itulah yang terbaik. Jangan kita merasa bahwa menurut kita lebih baik, berarti merasa lebih baik daripada Rasul kalau begitu. Jadi apa yang diajarkan Rasul itulah yang baik, yang terbaik. Tidak boleh kita menganggap diri kita lebih baik daripada Rasul. Itu ta'abudi sifatnya. Ya, makanya dalam hal wudhu ini tidak ada doa-doa yang lain kecuali hanya tadi yang di awalnya itu basmalah. Ya, ini sempat terlewat ya pembahasannya yang awal itu, karena sebelumnya kita langsung membahas ke hadis Utsman ya. Nah, jadi yang sunnah itu kan pertama itu bersiwak lalu membaca basmalah, ini terlewat, belum dibahas. Ya, basmalah dulu lah ya. Nah, jadi tadi tidak ada yang dibaca doa-doa dalam wudhu itu kecuali hanya basmalah di awal dan doa syahadat tadi setelah wudhu udah. Ya, tidak ada bacaan-bacaan ketika mencuci tangan, mencuci wajah. Kan ada sebagian orang yang setiap mencuci anggota itu ada doa-doa. Itu kan dibuat-buat saja, tidak berasal dari Nabi. Ya. Nah, khawatirnya kalau dalam hari ritual ibadah lalu dibuat-buat doa ya, atau aturan-aturan tertentu, itu khawatir masuk kategori bid'ah. Ya. Jadi bukan dengan pikiran kita merasa oh ini kayaknya lebih baik, karena makna bid'ah itu kan sesuatu yang dianggap baik, yang menyerupai ibadah yang dianggap baik. Ya, itulah bid'ah. Makanya para ulama ya seperti misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan tegas mengatakan bacaan-bacaan ya di dalam ketika wudhu itu ya, selain tadi ya basmalah di awal dan syahadat di akhir, itu termasuk hal yang bid'ah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya dalam kitab Zadul Ma'ad itu tegas mengatakan seperti itu, dan juga tentu para ulama yang lain. Nah, kalau untuk basmalah ya insya Allah ini ada dalilnya ya, yaitu di sini dalam riwayat Nasai dan Ibnu Huzaimah dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, ini halaman 4-nya. Talaba ba'du ashabi Nabi SAW wadu'an. Sebagian sahabat Nabi SAW mencari air wudu. Wadu itu air wudu. Faqala Rasulullah SAW bersabda, hal ma'a ahadin minkum ma'. Ya, apakah di antara kalian ada yang membawa air? Fawadu'a yadahu fil ma', lalu Rasul meletakkan tangannya di dalam air, wa yaqul, ya, dan beliau bersabda, tawaddu'u bismillah.
Berwudulah dengan menyebut nama Allah. Nah, di sini ada redaksi ya di riwayat ini. Tawaddu bismillah. Berwudulah dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, gitu ya. Wa ra'aitul ma'a yahruju min baini asabihi. Setelah itu aku melihat air keluar dari celah-celah jari Rasulullah SAW. Hatta tawaddau min indi akhirihim, hingga mereka semua berwudu sampai orang yang terakhir. Memang waktu itu sangat kesulitan air. Ya, ketika Rasul meletakkan tangan beliau di wadah air itu, ya tiba-tiba memancar dari jari-jari beliau. Nah, ini salah satu mukjizat. Salah satu mukjizat Rasul, keluar air dari tangan beliau. Ya, nah ini sudah pernah kita bahas ya di pembahasan tentang hukum air. Ya, ini masuk kategori air yang berasal dari mata air ya. Jadi mata air yang keluar dari jari Rasul. Ya, dan tentu oleh para ulama dianggap ini air yang terbaik karena keluar dari jari Rasul yang mulia. Ya, bahkan sampai para ulama itu membahas lebih mulia mana antara air yang keluar dari jari Rasul dengan air Zam-Zam. Ya, kalau air Zam-Zam kan dari bumi. Kalau ini dari jari Rasul. Jari Rasul lebih mulia daripada bumi. Ya, sehingga banyak ulama yang menyebut ya air yang keluar dari jari Rasul itu lebih mulia. Ya, nah tetapi air yang keluar dari jari Rasul itu kan dia adalah air yang mulia yang bisa digunakan untuk berwudu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa air Zam-Zam pun bisa dipakai wudu. Ya kan? Karena yang lebih mulia aja bisa pakai wudu. Ya, maka air Zam-Zam pun, air Zam-Zam tentu istimewa karena memang ada hadisnya secara khusus ya yang menyebutkan keistimewaan air Zam-Zam. Nah, itu menunjukkan air Zam-Zam pun bisa digunakan. Tapi rata-rata kalau di Mekah itu air Zam-Zam pakai buat apa? Buat minum aja, nggak dipakai wudu ya. Oh, ada ya. Waktu musim bebas itu Iya. kacau. Ya kalau memang nggak ada lagi kan gitu, tentu dia peruntukannya kan untuk minum ya. Qala Sabit berkata, ya bertanya ya kepada Anas. Qultu li Anas, aku bertanya kepada Anas, kam turahum, berapakah jumlah mereka yang kamu lihat? Qala nahwan min sab'in, sekitar 70 orang. Jadi dari satu wadah itu air memancar dari jari Rasul itu bisa dipakai wudu oleh 70 orang. Ya, jadi air itu memancar dari jari beliau. Nah, jadi dalam riwayat ini jelas ada tawadhu bismillah, berwudulah dengan menyebut nama Allah. Memang kalau hadis yang secara umum ada kedhaifan ya. Jadi hadis secara umum yang menyebutkan kullu amrin kan dzibalin la yubda'u bismillah fa huwa aqta atau fa huwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia terputus dari rahmat Allah. Tapi dalam hadis ini ada kedhaifan sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Hadis ini dhaif, lemah. Ya, nah kalau berwudu ya dengan hadis ini ya insya Allah ini sahih ya, insya Allah bisa digunakan. Tetapi para ulama juga berdalil ya dengan dalil-dalil lain sehingga bisa diterapkan secara umum. Ya, jadi ada beberapa hal yang disunahkan untuk membaca basmalah. Ya, dimulai dari misalnya Al-Quran kan dimulai dengan basmalah.
Ya, kemudian ketika akan berhubungan suami istri basmalah. Nah, makanya Imam Bukhari itu membuat judul judulnya itu, jadi mengucapkan basmalah tasmiyah indal wiqo, ya, ketika akan berhubungan suami istri, dan untuk hal-hal yang lainnya. Nah, jadi Imam Bukhari di sini menarik kesimpulan dari hadis khusus ini bisa diterapkan kepada umum. Ya, jadi dalam beberapa kasus yang ada yang jelas dalilnya diawali dengan basmalah. Ya, kalau orang mau jima saja pakai basmalah, jadi ini disebutnya mafhum muwafaqah, ya. Pendalilan mafhum muwafaqah. Apalagi dalam hal lain. Ya, kalau untuk berjima saja memulai dengan basmalah, apalagi untuk hal-hal yang lain. Makan ada khusus. Kalau makan kan ada, ya. Kata Nabi itu, ya gulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma. Kalau untuk makan, sebelum makan jelas ada perintah dari Nabi. Sebut nama Allah, berarti bismillah. Makan, ya, ketika jima dan juga yang lain-lainnya, sehingga dalam beberapa kasus yang khusus itu ditarik kesimpulan bisa diterapkan secara umum, memulai perbuatan apa saja gitu. Ya, jadi walaupun tadi hadis yang umum itu dhaif, bisa berdalil dengan hadis-hadis yang khusus tadi itu, sehingga bisa diterapkan kepada perbuatan yang lain. Ya, kemudian juga kan, kenapa redaksinya bismillah dengan nama Allah? Kan redaksi dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang itu kan umum. Ya, kenapa tidak disebut misalnya dalam Al-Qur'an aqra'u bismillahirrahmanirrahim, saya membaca dengan nama Allah? Kan enggak disebut aqra'unya, tapi bismillah aja. Nah, ini menunjukkan juga oleh para ulama ahli tafsir diambil kesimpulan itu, ya, bahwa menunjukkan basmalah ini bisa digunakan, bisa dibaca dalam perbuatan apa saja. Ketika akan minum, berarti maknanya saya minum dengan nama Allah, ya kan? Berjalan, saya berjalan dengan nama Allah. Apapun, semua perbuatan. Ya, nah, sehingga dari situ, nah, apalagi ini wudu ini ada secara khusus. Tapi walaupun misalnya ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ya bisa dengan dalil yang tadi. Ya, bisa dengan dalil yang tadi. Ya, nah, bersiwak, kalau bersiwak ini sebelumnya, ya, sebelum wudu. Nah, memang ada banyak, ya, hadis-hadisnya, ya, diantaranya Rasul mengatakan, ya, dari Abu Hurairah, laula an asyqa ala ummati aw ala nas la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan umatku atau manusia, saya aku perintahkan untuk bersiwak bersama setiap kali wudu. Maksudnya perintah wajib. Jadi kalau tidak memberatkan, saya aku wajibkan. Ya, tapi karena khawatir memberatkan, nah, jadi perintahnya hanya sunnah saja. Ya, sunnah untuk bersiwak. Nah, siwak ini kan intinya menggosok gigi, ya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di gigi dengan cara apapun, ya, dengan menggunakan benda apapun. Nah, kalau Nabi itu dulu menggunakan kayu siwak, ya, kalau kita sebut sekarang kayu siwak itu namanya kayu arok, udul arok dalam bahasa Arabnya itu. Nah, sekarang biasa dijual, ya, itu kayu siwak. Nah, kalau mau pakai itu, ya, silakan, karena memang itu digunakan oleh Nabi, para sahabat. Ya, tetapi kalaupun tidak dengan itu, yang biasa sekarang kita pakai odol, ya, pakai sikat gigi, odol, ya, itu juga sudah termasuk bersiwak. Jadi nggak harus pakai kayu itu bersiwak itu. Jadi bisa pakai odol juga digosok gigi.
Ya, nah ini setiap kali wudu dalam redaksi hadis lain, setiap kali mau sholat, ya dianjurkan. Ya, berarti kan kalau 5 waktu ya berarti 5 kali, belum ditambah dengan pada saat mandi dan sebagainya. Jadi siwak ini banyak dianjurkan. Ya, tapi kalau memang pakai odol itu ya bisa boros mungkin ya. Ya, maka pakai kayu itu bisa lebih irit sepertinya, lebih hemat ya. Karena ada kondisi-kondisi yang memang dianjurkan. Ketika Rasul pulang dari bepergian, ya kan, itu siwak dulu sebelum bertemu keluarganya, sebelum bertemu istri. Ya, kenapa? Karena ingin tampil dengan penampilan yang terbaik ya ketika bertemu dengan keluarga, apalagi setelah capek, setelah kusut dan sebagainya. Jadi siwak ini sangat dianjurkan, baik itu ketika akan menghadap Allah kan sholat, termasuk ketika akan menghadap manusia, supaya tidak ada aroma yang bau ya. Itu dianjurkan ketika bangun tidur ya, karena kan bangun tidur menyebabkan bau mulut. Ketika apa lagi? Ketika kalau para ulama menyebut lama diam ya, jadi tidak berbicara gitu, lama diam, nah itu juga dianjurkan. Jadi ada kondisi-kondisi yang ditekankan ya untuk bersiwak ini. Bahkan sebelum Rasul wafat itu Rasul meminta untuk bersiwak dulu pada Aisyah itu, bahkan minta digosoki ya, disiwaki oleh Aisyah. Karena Rasul kan wafat di pangkuan Aisyah ya, Rasulullah itu, karena akan bertemu dengan Allah dalam kondisi bersih ya, mulutnya, giginya itu. Nah, ini bersiwaknya luar biasa. Bahkan ada hadis yang menyebut siwak itu mataharatun lil fami wa madratun lirabbi. Dia bisa membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Ya, ketika akan baca Quran juga disunahkan dalam bersiwak. Ya, jadi betul-betul ya ajaran Islam ini sangat mencintai kebersihan, ya, sangat mengajarkan dan menganjurkan ya kebersihan. Itulah seorang muslim. Ya, nah itulah sunnah-sunnah wudu ya. Insyaallah ini sudah selesai. Yang saya simpulkan, saya ada 10. Ya, ini tentu juga berdasarkan rujukan para ulama ya. Kita simpulkan ada 10 sunnah wudu ya. Begitu. Masih ada berapa menit? Kalau pertanyaan mungkin boleh ya. Silakan. Terkait dengan orang yang dominan tangan kiri saat kidal. Oh ya, kidalnya. Apakah dalam makan dan minum juga wajib dengan tangan kanan saat? Karena mungkin seperti halnya kita kagok kalau makan dengan tangan kiri, yang kidal juga mungkin kagok dengan tangan kanan. Gitu, ya, nah di situ tidak dibedakan antara yang kidal dan yang tidak kidal ya. Syariatnya sama. Ya, kalau yang belum terbiasa ya dia harus membiasakan. Makanya kan pernah tuh ada Rasulullah itu menyuruh ya kepada sahabat, kata Rasul, kata orang itu, aku tidak mampu ya Rasul. Nah, itu bisa jadi ini orang ini kidal nih. Orang ini kidal. Ya, enggak mampu, sulit pakai tangan. Kata Rasul, tidak ada yang menghalangimu untuk makan pakai tangan kanan ya, kecuali kesombongan. Jadi dianggap sombong. Jadi harus berusaha. Yang kidal sekalipun tetap
Kalau makan pakai tangan kanan, ya kalau cebok pakai tangan kiri. Istinja. Tetap ya, jadi yang kidal pun seperti itu ya. Harus berusaha. Karena orang itu sebenarnya gimana kebiasaan. Kalau sudah dibiasakan, insya Allah bisa. Ya, kidal itu gimana, bawaan atau memang kebiasaan dari kecil? Ya kan. Jadi insya Allah nggak ada yang sulit ya dalam syariat ini. Baik, kita cukupkan dulu ya untuk pembahasannya. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa dilanjut setelah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.